Cara bikin pizza gulung tanpa mixer no ribet. Nah, pertama kita siapin air hangat 300 ml, masukin gula pasir 70 gram. Terus kita masukin ragi instan 1 bungkus atau 1 sendok makan. Kita aduk, tunggu sampai 5 menit sampai kayak gini nih. Fungsinya supaya dia mengembangnya sempurna kalau dengan air hangat ya, karena kita nggak pakai mixer, kita pakai tangan. Nah, ini ada tepung terigu protein tinggi sama protein sedang dicampur. Terus masukin larutan ragi tadi, kita aduk pelan-pelan ya, masukin airnya, jangan semuanya, takut nanti kelembekan. Karena biasanya beda tepung, beda merek, bisa juga beda ya, ada yang kelembekan ataupun ada yang kurang air gitu. Jadi pelan-pelan aja ya. Kalau aku pakai Bogasari yang cakra kembar dan segitiga biru. Nah, kita aduk kayak gini sampai rata. Nah, kalau misalnya udah rata, kita masukin kuning telur. Kuning telur itu cukup 1 butir aja, nggak perlu pakai putihnya karena kita kan nggak pakai mixer ya, jadi cukup 1 butir aja kuning telur. Aduk sampai rata. Nah, kalau udah rata gini baru kita uleni dengan tangan. Kita uleni dengan tangan kira-kira selama 5 menit gitu, sampai adonannya itu udah tercampur rata, tepung keringnya udah nggak ada lagi, benar-benar udah menyatu di adonannya. Nah, kayak gini. Terus kalau udah nyatu semua kayak gini, kita masukin butter ataupun mentega. Jangan lupa garamnya ya. Kita uleni lagi sampai benar-benar kalis. Kira-kira sekitar 10 menit sampai adonan udah nggak lengket lagi di tangan. Gak usah sampai kayak window pane gitu, nggak apa-apa. Nah, kita banting-banting kayak gini. Juga lama-lama dia bakalan kalis sendiri. Kayak gini nih. Kalau udah rata kayak gini sampai permukaannya udah nggak lengket di mangkok atau baskomnya, terus udah lembut kayak gini, nah bisa kita rapiin ya, kita buletin, terus kita tutup selama 45 menit. Nah, setelah udah 45 menit mengembang 2-3 kali lipat, kita kempeskan dulu adonannya supaya udara yang ada di dalam adonan semuanya bisa keluar. Nah, kayak gini. Kita kempeskan dulu adonannya. Nah, udah lembut banget kayak gini, udah mulai elastis. Nah, kalau udah, siapin tempat untuk kita gilas. Jangan lupa pakai terigu dulu ya, supaya nggak lengket. Kita gilas pakai rolling pin. Kebetulan rolling pin aku gagangnya tuh copot, rusak, jadi aku pakai botol. Kalau teman-teman pakai botol, pastikan botolnya tuh bener-bener yang tebel ya, botol beling yang bener-bener tebel. Nah, kalau ini nih tebel botolnya, terus berat juga. Aku suka banget pakai ini daripada pakai rolling pin. Nah, kayak gini dibolak-balik, ditabur sama sedikit terigu supaya dia nggak lengket. Kita giling sampai tipis ya, kira-kira setengah sentimeter. Kayak gini, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, belakang. Nah, sampai rata pokoknya. Dilebarkan ya sampai benar-benar tipis. Kalau aku bisa sampai 3 kali atau 4 kali balik supaya dia benar-benar tipis dan udara yang ada di dalam rotinya benar-benar keluar semua, biar bisa mengembang dengan sempurna.
kayak gini. Jangan lupa selalu ditaburkan terigu ya, kalau misalnya dibalik digiling itu jangan lupa selalu ditaburkan sedikit terigu. Nah udah kayak gini, udah lumayan tipis. Terus kita oleskan di atasnya saus tomat, pakai saus tomat. Kita olesin saus tomat sampai rata. Nah kayak gini, kita olesin sampai rata. Terus jangan sampai ada yang kelewat. Jadi kalau misalnya dipotong rotinya itu rasanya tuh nggak ada yang miss gitu sausnya, jadi rata. Nah, kayak gini. Nah kalau misalnya pizza itu kan biasanya permukaannya itu dibolong-bolongin ya, kita bolong-bolongin pakai garpu. Nah kalau ini nggak usah karena mau kita gulung. Nah tambahkan mayones. Sayangnya mayones aku tuh udah mau habis, tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa banyakin juga mayonesnya atau bisa ditambahkan krim keju juga, itu juga boleh, sesuai selera kalian aja. Boleh juga ditambah topping keju, mozzarella, sosis ataupun daging ayam juga boleh. Karena kebetulan aku hanya pakai bahan yang ada dan aku juga lupa beli sosisnya, jadi kita pakai keju aja. Jadi ini pizza extra cheese. Aku pakai keju cheddar aja sampai rata. Teman-teman kalau misalnya untuk ngegulung ini baiknya pakai keju cheddar, nanti atasnya baru dipakein keju mozzarella. Jadi permukaan bawah rotinya nanti tuh nggak gosong, nggak cepet gosong. Karena kalau misalnya keju mozza itu dipanggang, dia nanti takutnya gosong bawahnya gitu. Jadi pakai keju cheddar aja kalau misalnya untuk di dalam rotinya ini. Kalau udah rata kayak gini, kita tambahin oregano. Aku tambahin oregano kering kayak gini, ditaburin sampai rata karena dia tuh bakalan wangi banget kalau pakai oregano. Kalau udah tinggal kita gulung deh, gulung pelan-pelan ya. Pastikan semuanya bener-bener nempel kayak gini. Kita gulung perlahan, diratakan ya. Pelan-pelan aja. Nah kayak gini, supaya nggak lengket pas diangkat. Jadi aku taburin terigu dulu. Nah seperti ini. Nah untuk pisau potongnya jangan lupa pakai terigu ya, supaya nggak lengket. Kalau bisa juga pakai pisau roti yang bergerigi supaya tidak lengket ketika dipotong. Ini aku potong dulu ujungnya. Nah jangan lupa ya, loyangnya itu dikasih mentega, diolesin mentega ya. Nah kalau udah kita potong perlahan. Kayak gini. Nah kayak gini kita taruh di loyang. Ini juga cocok banget untuk teman-teman yang jualan. Ini cocok banget, bisa dijual 10.000 satuannya, insya Allah juga laku. Karena nanti kalau udah jadi tuh gede banget rotinya. Kayak gini kita potong. Nah itu tuh kejunya tuh banyak banget. Kalau pakai daging cincang itu juga lebih enak. Kita potong sampai habis ya.
Potongnya kalau bisa sih tipis. Kalau tipis gitu itu lebih bagus jadinya. Karena nanti juga rotinya kan akan mengembang. Jadi kalau bisa jangan terlalu tebal. Supaya bentuknya juga lebih cantik. Kalau misalnya dia tebal jadi seperti roti biasa gitu. Nah ini udah semuanya. Terus atasnya itu aku olesin lagi sama putih telur atau kuning telur. Kita olesin lagi dengan kuning telur sedikit aja, tambahin sedikit saus tomat juga. Nah di atasnya ini bisa teman-teman kasih parutan mozzarella atau keju lagi. Nah kebetulan karena keju aku udah habis ya, jadi aku olesin aja. Habis itu di atasnya aku taburin lagi nanti dengan oregano gitu. Ini kalau dipakein keju mozzarella di atasnya ini lebih kece lagi deh, lebih enak. Nah kalau udah ditaburin keju atau ditambahkan keju mozzarella untuk toppingnya, terus kita diemin lagi sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah itu nanti baru kita panggang 180 derajat Celcius atau disesuaikan dengan oven bunda ya, selama kurang lebih 40 atau 30 menit. Nah ini udah jadi deh, udah mateng. Jadi kalau misal di atasnya ada keju mozzarella tuh lebih enak dan lebih cantik lagi. Ini aku masaknya yang ini setengah mateng supaya nanti bisa aku panggang lagi untuk sarapan. Jangan lupa dicoba ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum.